Selamat pagi, Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari-hari kita. Saya percaya saudara dan saya begitu bergairah untuk menikmati firman yang pagi hari ini kita akan renungkan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Engkau yang membuat kami menikmati hari-hari yang terbaik sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk nafas hidup, untuk keluarga yang baik, untuk semua yang kami boleh nikmati daripada-Mu. Pagi hari ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berikan kami hikmat untuk kami selalu berjalan dengan firman-Mu dan dikuatkan lewat firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Roma 8 ayat 37 sampai 39. Yuk kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 37 sampai 39 berbicara, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya percaya saudara sangat mengenal betul, mengerti betul, mungkin tahu betul dengan ayat firman Tuhan ini. Kita akan kupas sama-sama apa yang Tuhan inginkan. Saya beri judul renungan kita pagi hari ini, di pihakmu. Siapa yang di pihak kita? Tuhan. Saya percaya setiap orang menginginkan untuk berhasil. Contohnya nih, anak kecil. Orang tuanya selalu menunggukan, ayo kamu harus juara, kamu harus dapat nilai bagus. Dia berjuang nih, supaya dapatkan nanti hadiah dari orang tuanya atau pujian dari orang tuanya. Satu, dia ingin berhasil. Kemudian, yang anak-anak remaja, anak-anak yang sekolah SMP, SMA, apalagi yang SMA, dia berusaha berhasil untuk apa? Bisa kuliah di tempat yang favorit, ya, supaya nanti masa depannya terjamin juga. Dia dapat kerja di tempat yang lebih baik lagi. Bahkan yang bekerja, ingin punya karir yang bagus. Apalagi yang diinginkan adalah juga gaji yang sangat besar, ya. Kemudian sudah berumah tangga, pasti juga ingin berhasil. Lihat rumah tangganya bahagia, rukun, tercukupi semuanya, memiliki rumah, mobil, atau mungkin hal lain yang mereka inginkan mereka dapat. Ya. Jadi semuanya ingin berhasil. Ya. Tetapi pada kenyataannya, di dalam kesehariannya, tidak semuanya dapat kita raih dan dapat menemukan hal itu. Kadang-kadang muncul kekecewaan, marah, kok gini ya Tuhan, kok gitu ya Tuhan. Yang itu biasa-biasa bisa berhasil Tuhan. Aku sudah siang malam berdoa, ikut doa malam, ikut ibadah, ikut renungan pagi, sudah tak lakukan semua Tuhan. Tetapi aku belum mendapatkan seperti yang orang lain dapatkan Tuhan. Kita mungkin kecewa, putus asa, marah, bahkan kadang-kadang mulai malas-malasan. Ya. Satu yang perlu kita tahu, ada satu pribadi yang menginginkan saudara dan saya untuk berhasil. Sangat menginginkan saudara dan saya untuk berhasil. Siapakah pribadi itu? Tuhan Yesus. Dia Bapa yang sangat baik. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia pribadi yang sangat menginginkan saudara dan saya untuk berhasil. Tidak ada yang sangat mengasihi kita untuk kita berhasil seperti Dia mengasihi kita. Dia selalu ada di pihak kita, ya, dan lebih berkomitmen lagi. Nah, saya katakan lebih berkomitmen itu apa? Karena Dia menggenapi semua firman-Nya. Dia bukan Allah yang berdusta. Dia bukan Allah yang salah. Kalau ngomong A besok jadi B, tidak. Allah berjanji, Dia menepati. Berarti Dia berkomitmen untuk saudara dan saya bisa bahagia. Tidak ada pribadi yang mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Kasih-Nya itu lebih besar dari apapun. Kasih-Nya luas, panjang,
tinggi, lebar, dalam, semua tidak ada yang menandingi kasihnya Tuhan. Jauh lebih besar daripada sekedar untuk mendukung kita ataupun memperhatikan kesejahteraan kita. Lebih dari itu, Dia menginginkan apapun yang menjadi rancangannya atas saudara dan saya itu terjadi. Menghendaki saudara dan saya berhasil menikmati kebahagiaan seperti yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya. Belajarlah untuk menikmati apa yang sudah Tuhan bawa buat saudara dan saya. Percayalah bahwa keberhasilan itu pasti saudara dan saya nikmati. Tuhan itu menyukai dan sangat menikmati hidup kita. Maksudnya adalah proses demi proses kedewasaan kerohanian kita sampai kita menikmati rencana Tuhan. Itu Tuhan sangat menikmati betul. Jadi jangan menyesal, jangan marah, jangan kecewa. Kalau Tuhan membawa pada proses itu, ingat baik-baik, Tuhan sangat peduli pada kebahagiaan saudara dan saya. Di dalam Yesaya 43 ayat 4, Tuhan katakan kita ini berharga, mulia, dan sangat disayangi, dikasihi Tuhan. Loh, itu sudah sesuatu yang membuat kita ini boleh bermegah, boleh bangga, boleh yakin, boleh lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi nggak asal-asalan, tapi lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi kita, maka kita meresponnya dengan mengasihi juga. Ya. Allah mau kita menyadari komitmen Tuhan dan percaya sekalipun pada kesadaran kita sulit sekali karena tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti tadi yang saya sampaikan. Tetapi Allah itu sabar. Dia sabar menunggu kita percaya. Kenapa menunggu kita percaya? Ya, kadang-kadang kita masih melihat kenyataan. Untuk mempercayai yang tidak kelihatan sangat sulit. Tapi lebih percaya kepada mengandalkan orang lain, mengandalkan ini dan itu, kekayaan kita, apapun yang kita punya. Makanya Allah itu sabar sekali menunggu kita untuk bertemu pada proses kedewasaan itu dengan mempercayai Tuhan sepenuhnya bahwa Dia berkomitmen atas hidup kita, bahwa Dia menghendaki kita berhasil. Di Sefanya 3 ayat 17. Yuk kita buka Sefanya 3 ayat 17. Sefanya 3 ayat yang ke-17. Dikatakan di situ, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Lihat, Allah di pihak kita, Dia itu panglima pahlawan perang kita. Berarti Dia di pihak kita dong. Dia menghendaki kita bersukacita. Maksudnya menikmati apa yang Tuhan pimpin, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin saat ini belum seperti apa yang kita harapkan. Tapi proses demi proses itu Allah menikmatinya dalam hidup kita. Makanya belajar menyerahkan keseharian kita di dalam pimpinan Tuhan sepenuhnya. Sebelum saya mengakhiri renungan saya pagi hari ini, pikirkanlah, ingatlah setiap hari dalam kehidupan saudara bahwa Allah itu memikirkan saudara setiap waktu. Bagaimana Dia membawa saudara, menuntun saudara, memimpin saudara. Dia itu memikirkan itu. Dan belajarlah untuk menyerahkan hidup saudara dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua, berhentilah untuk berusaha sendiri. Sekalipun kita punya semuanya, kita mampu, kita bisa. Berhentilah untuk berusaha sendiri. Yang ketiga, yang saya ingatkan adalah bahwa hidup saudara dan saya melekat di dalam Tuhan. Allah rindu membawa saudara dan saya masuk dalam hadirat-Nya setiap saat. Inilah yang membuat kita menikmati keberhasilan-keberhasilan dalam hidup kita. Masuklah dalam persekutuan dengan Tuhan setiap saat. Kalau perlu, bawa waktu-waktu saudara berjumpa dengan Tuhan pada saat-saat saudara tidak menikmati pekerjaan saudara. Apalagi seperti sekarang ini. Banyak mungkin setiap saudara stay at home. Nikmatilah itu. Ya. Inilah cara Allah membawa kita dalam proses untuk menikmati keberhasilan yang Dia komitmenkan kepada saudara dan saya. Sebelum kita mengakhiri, yuk kita baca Mazmur 121 sebagai ayat penutup. Beberapa ayat kita akan baca Mazmur 121.
Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Ia di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah, Allah sangat merindukan saudara dan saya berhasil dalam segala hal. Karena Allah berkomitmen seperti firman-Nya. Dia Bapa yang sangat baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama untuk pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Tetap percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia meminta saudara tetap masuk dalam hadirat-Nya, bersekutu dengan Dia. Mari berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah Bapa yang sangat mengasihi kami, berkomitmen untuk kami berhasil, berkomitmen untuk kami selalu bahagia, berkomitmen untuk menggenapi semua janji-Mu atas kehidupan kami. Kalaupun sekarang kami belum menikmatinya Tuhan, bahwa kami tetap percaya, bahwa kami tetap teguh memandang kepadamu, kepada firman-Mu, dan membawa hidup kami lebih dekat, masuk dalam persekutuan dengan hadirat kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang sekarang sedang dalam pergumulan mereka masing-masing. Saya percaya Tuhan, Engkau menolong mereka. Roh Kudus mampukan mereka bertahan, kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Roh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu. Kami percaya sepanjang hari ini anak-anak-Mu, dimanapun berada, mereka dalam penyertaan-Mu yang luar biasa. Allah Immanuel bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.